Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube Polri Muda, teman-teman. Oke, jadi di video hari ini kita akan membahas yang namanya paskibraka. Nah, jadi spesial buat adik-adik yang sudah terpilih untuk menjadi pasukan paskibraka. Apa itu paskibraka? Jadi, paskibraka adalah singkatan dari pasukan pengibar bendera pusaka, yang mana dengan tugas utamanya adalah mengibarkan duplikat bendera pusaka dalam upacara peringatan proklamasi kemerdekaan Indonesia, teman-teman. Nah, jadi ada di 3 tempat, yakni tingkat kabupaten atau kota di kantor bupati atau wali kota, kemudian provinsi di kantor gubernur, dan juga nasional yang berada di Istana Merdeka. Oke. Nah, jadi teman-teman, seorang anggota calon paskibraka itu dinamakan capaska atau calon paskibraka, yang mana pada waktu penugasan tanggal 17 Agustus nantinya anggota dinamakan paskibraka, dan setelah upacara selesai maka menjadi purna paskibraka namanya, teman-teman. Jadi tingkatan paskibraka ada 3, yaitu yang pertama adalah paskibraka nasional yang bertugas di Istana Merdeka, kemudian paskibraka provinsi bertugas di pusat pemerintahan provinsi, kemudian paskibraka kota ataupun kabupaten bertugas di pusat pemerintahan kota ataupun kabupaten. Dan biasanya di masing-masing ataupun di setiap kecamatan juga mengadakan upacara 17 Agustus ini, teman-teman. Jadi biasanya buat adik-adik yang belum terpilih untuk mengikuti paskibraka baik tingkat kabupaten maupun tingkat nasional, kalian bisa juga terpilih untuk mengikuti paskibraka tingkat kecamatan. Untuk lambang purna paskibraka Indonesia, teman-teman, yaitu yang berlambangkan daun dan bunga teratai, yang mana bunga dan daun teratai ini memiliki penjelasan sebagai berikut, yaitu 3 helai daun yang tumbuh ke atas artinya paskibraka harus belajar, bekerja, dan juga berbakti. Kemudian 3 helai daun yang tumbuh mendatar atau ke samping artinya seorang paskibraka harus aktif, disiplin, dan juga bergembira. Artinya adalah bahwa setiap anggota paskibraka memiliki jiwa yang sangat mulia. Dan juga mengapa lambang anggota paskibraka dilambangkan dengan bunga teratai? Karena bunga teratai tumbuh di lumpur dan berkembang di atas air, teman-teman. Maka dari itu, makna bahwa anggota paskibraka adalah pemuda dan pemudi yang tumbuh dari orang biasa, dari tanah air yang sedang bermekar ataupun berkembang dan membangun negeri ini. Oke, teman-teman, supaya lebih detailnya lagi kita akan membahas mengenai sejarah dari paskibraka ini, teman-teman. Nah, jadi gagasan paskibraka lahir pada tahun 1946, yang mana pada saat ibu kota Indonesia dipindahkan ke Yogyakarta memperingati HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-1, dan Presiden Soekarno memerintahkan salah satu ajudannya, yaitu Mayor Laut Hussein Mutahar, ya kan, untuk menyiapkan pengibaran bendera pusaka di halaman Istana Gedung Agung Yogyakarta. Pada saat itulah di benak Mutahar terlintas suatu gagasan bahwa sebaiknya pengibaran bendera pusaka dilakukan oleh para pemuda dan pemudi dari seluruh penjuru tanah air, karena mereka adalah generasi penerus perjuangan bangsa yang bertugas. Tetapi teman-teman, karena gagasan itu tidak mungkin terlaksana, maka Mutahar hanya bisa menghadirkan 5 orang pemuda, yaitu terdiri dari 3 putra dan juga 2 putri. Nah, yang berasal dari berbagai daerah dan kebetulan sedang berada di Yogyakarta. 5 orang tersebut melambangkan Pancasila sejak itu sampai dengan tahun 1949
Pengibaran bendera di Yogyakarta tetap dilaksanakan dengan cara yang sama. Nah, kemudian ketika ibu kota dikembalikan ke Jakarta pada tahun 1950, ya kan, Mutahar tidak lagi menangani pengibaran bendera pusaka. Pengibaran bendera pusaka pada setiap 17 Agustus di Istana Merdeka dilaksanakan oleh rumah tangga kepresidenan sampai tahun 1966. Nah, kemudian selama periode itu para pengibar bendera diambil dari para pelajar dan juga mahasiswa yang ada di Jakarta. Pada tahun 1967, Hussein Mutahar dipanggil Presiden Soeharto untuk menangani lagi masalah pengibaran bendera pusaka. Dengan ide dasar dari pelaksanaan tahun 1946 di Yogyakarta, dia kemudian mengembangkan lagi formasi pengibaran menjadi 3 kelompok yang dinamai sesuai jumlah anggotanya, yaitu pasukan 17 atau pengiring ataupun bisa kita sebut pemandu. Kemudian pasukan 8 yaitu pasukan pembawa bendera atau pasukan inti. Kemudian pasukan 45 atau pasukan pengawal. Jumlah tersebut merupakan simbol dari tanggal proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, mulai tanggal 17 Agustus 1968, petugas pengibar bendera pusaka adalah para pemuda utusan provinsi, teman-teman. Tetapi karena belum seluruh provinsi mengirimkan utusan sehingga masih harus ditambah oleh ex anggota pasukan tahun 1967. Pada tanggal 5 Agustus 1969 di Istana Negara Jakarta berlangsung upacara penyerahan duplikat bendera pusaka merah putih dan reproduksi naskah proklamasi oleh Soeharto kepada gubernur ataupun kepala daerah tingkat 1 seluruh Indonesia. Bendera duplikat yang terdiri dari 6 carik kain mulai dikibarkan menggantikan bendera pusaka pada peringatan hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1969 di Istana Merdeka Jakarta. Sedangkan bendera pusaka bertugas mengantar dan menjemput bendera duplikat yang dikibar atau diturunkan. Mulai tahun 1969, anggota pengibar bendera pusaka adalah para remaja siswa SLTA setanah air Indonesia yang merupakan utusan dari seluruh provinsi di Indonesia, teman-teman. Dan setiap provinsi diwakili oleh sepasang remaja putra dan putri. Istilah yang digunakan dari tahun 1967 sampai tahun 1972 masih pasukan pengerek bendera pusaka. Baru pada tahun 1973, Idik Sulaiman melontarkan suatu nama untuk pengibar bendera pusaka dengan sebutan Paskibraka. Pas berasal dari pasukan, Kib berasal dari kibar, mengandung pengertian pengibar. RA berarti bendera dan K berarti pusaka. Mulai saat itu anggota pengibar bendera pusaka disebut Paskibraka. Nah, itu tadi merupakan penjelasan singkat dari sejarah tentang adanya Paskibraka ya teman-teman. Oke teman-temanku semuanya. Jadi biasanya untuk seleksi penerimaan Paskibraka ini ya, kalian terpilih atau tidaknya menjadi pasukan pengibar bendera baik tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten, biasanya dipilih masing-masing dari sekolah. Kebanyakan yang terpilih adalah yang sudah mempunyai dasar PBB-nya. Karena apa? Dia selalu mengikuti ekstrakurikuler di sekolahan yaitu PBB, ekstrakurikuler Paskibra. Nah, jadi dia sudah mempunyai dasar-dasar baik jalan di tempat, langkah tegap maju, ya kan, kemudian bagaimana istirahat di tempat yang benar. Nah, dan juga memiliki tinggi badan yang ideal. Artinya bisa juga mempunyai tinggi badan yang sudah ditentukan di masing-masing kabupaten maupun kecamatan. Berapa senti nih yang dicari untuk pasukan pengibar bendera. Nah, itu biasanya sudah ditentukan teman-teman. Apalagi dia sudah mempunyai badan tinggi, gerakannya patah-patah, bagus ya kan. Nah, itu sangat pasti langsung terpilih.
Oke. Nah, mungkin itu saja untuk pembahasan mengenai paskibraka, teman-teman. Jadi saya ucapkan selamat berjuang kepada adik-adikku semuanya yang sudah terpilih untuk menjadi pasukan pengibar bendera, baik di tingkat nasional, kabupaten maupun di tingkat kecamatan. Kalian merupakan orang-orang pilihan, ya kan, dari sekian orang yang baik. Kalianlah yang terbaik, teman-teman. Jadi kalian harus memperlihatkan kepada semua orang semangat kalian, ya kan, gerakan kalian, bahwa betul-betul kalianlah orang yang terpilih, yang terbaik dalam mengikuti paskibraka ini. Semangat! Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe di channel YouTube Polri Muda ini agar video ini lebih berkembang dan juga berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.